3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Aula utama keluarga Ji. Ji Tianqi, kepala keluarga Ji, berada di depan ruang diskusi. Ada 6 orang parubaya yang duduk di sebelah 2 baris kursi. Mereka adalah beberapa sesepuh teratas dari keluarga Ji. Pada saat yang sama, seorang murid dari keluarga Ji yang terkenal juga datang satu demi satu. Mereka yang bisa datang ke aula diskusi ini bukanlah orang biasa, atau paling tidak terhormat. Mereka adalah yang terbaik di keluarga Ji. Ji Ruyu memasuki ruang konferensi dan segera merasa bahwa banyak mata orang tertuju padanya. Penglihatan ini memiliki banyak arti, yang membuat Ji Ruyu merasa sedikit kagum di hatinya. Sepertinya tidak ada niat baik pada pertemuan ini. Begitu Ji Ruyu masuk, seseorang menuntunnya dan berdiri di tengah aula. Ji Ruyu lebih waspada di dalam hatinya. Apa statusnya di keluarga Ji? Dia tidak bisa lebih jelas. Alasan mengapa dia bisa disebut Nona, selain bakatnya yang luar biasa, juga memiliki Jiwux dalam bisnis keluarga Ji selama lebih dari 300 tahun. Namun, dia hanyalah murid asing. Bagaimana dia bisa berdiri di tengah aula diskusi dari begitu banyak anggota keluarga Ji yang kuat? Bulan, kamu datang. Di bagian atas aula, seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata, menatap Ji Ruyu dengan ekspresi penghargaan. Seperti Bulan, leluhur memanggilmu, tetapi kamu tidak maju untuk bertemu. Ji Tianqi mendengus dingin. Ji Ruyu, aku sudah bertemu kakekku. Ji bergegas maju, menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia adalah leluhur keluarga Ji. Dikatakan bahwa Ji Tianqi, kepala keluarga Ji, sudah menjadi mendiang kaisar dengan kekuatan luar biasa. Ji Tianyao, leluhur tua keluarga Ji, jauh lebih unggul dari Ji Tianqi, dan merupakan orang kuat paling menjanjikan di keluarga Ji untuk mencapai supremasi tertinggi. Setidaknya menurut informasi yang dia dapatkan dari keluarga Ji, kekuatan leluhur keluarga Ji benar-benar setingkat dengan karya ilahi Dewa Tianzun, yang merupakan keberadaan tertinggi di surga, dan diharapkan untuk melangkah ke tingkat alam tertinggi. Bahkan jika Ji Ruyu menerobos ranah rasa hormat manusia, masih jauh dari cukup untuk melihat di depan Ji Tianyao. Leluhur tua memanggil, hati Ji Ruyu tidak hanya mengejutkan, tetapi juga lebih menakjubkan. Apa yang nenek moyang katakan pada dirinya sendiri? Apakah karena dia menerobos ranah pemujaan dan menghargai dirinya sendiri sebagai bakat terlambat dari keluarga Ji? Tidak mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Ruyu bukanlah wanita sederhana seperti dulu. Dia tahu betul bahwa meskipun dia benar-benar berbakat dan dihargai oleh leluhurnya, itu hanya akan terjadi dalam pertemuan kecil, tidak seperti sekarang. Tidak hanya tetua Tianzun tingkat atas yang telah tiba, tetapi juga tingkat menengah dan kuat. Ji Ruyu memberi hormat, sambil memindai sekeliling, dia mencari kakeknya Ji Wux. Dengan pemahaman kakeknya tentang keluarga Ji, dia mungkin bisa memberinya beberapa tip. Namun, Ji Ruyu diam-diam menyapu selama setengah hari, dan tidak melihat sosok Ji Wux. Hatinya benar-benar tenggelam. Ji Wux, yang sudah menjadi orang dengan peringkat tertinggi, juga dianggap sebagai Tianjiao teratas dari keluarga Ji dan pilar generasi muda. Apakah dia tidak ada di tempat kejadian? Di ruang diskusi, hati Ji Ruyu waspada, tetapi Ji Tianyao menghargai Ji Ruyu. Baik, layak untuk beberapa talenta teratas keluarga Ji saya, hati anggrek, sifat yang tak tertandingi. Ji Tianyao tidak bisa menahan perasaan. Ji Ruyu, yang berdiri di sana, segera menjadi mutiara cerah keluarga Ji. Harus dikatakan bahwa Ji Ruyu seperti bulan purnama yang cerah dalam hal penampilan. Siapapun dapat merasakan temperamen yang murni dan lembut saat melihatnya. Selain itu, dia berdiri di sini dengan nafas yang luar biasa dan menonjol dari biasanya. Dibandingkan dengan Putri Ji Tianqi, Ji Xinyi, putri suci keluarga Ji, tidak menyerah sama sekali. Kasihannya, Ji Tianyao menghela nafas dalam hatinya. Dia juga mendengar bahwa ketika Ji Ruyu datang ke rumah Ji, dia hanyalah diseng kecil. Hanya 10 tahun kemudian, sekarang dia telah menjadi orang yang terhormat. Sudah lama, bakat seperti itu, Ji Wux tampaknya lebih kuat, orang tidak berani meremehkan. Jika bisa, Ji Tianyao juga ingin terus melatih Ji Ruyu dan mencapai Tianzun di masa depan.
Dia takut tidak akan ada masalah besar. Kemudian, keluarga Ji-nya juga akan bisa mendapatkan pemain top. Tapi sayang sekali, untuk keluarga Ji hari ini, bahkan dewa tidak dapat mengubah status keluarga Ji. Di bawah penindasan keluarga Xiao, keluarga Ji-nya hanya bisa bertahan dan tenang. Berikan Ji Ruyu ini, ayah, kakek. Pada saat ini, suara yang jernih dan indah tiba-tiba bergema, dan kemudian, seorang wanita dengan temperamen luar biasa keluar dari kerumunan. Melihat pria ini, semua murid keluarga Ji yang hadir memberi hormat satu demi satu dan terlihat hormat. Oh, apakah saudari Ruyue ada di sini? Begitu wanita itu muncul, dia menatap Ji Ruyu. Ada jejak ketidaksenangan di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Orang ini adalah putri Ji Tianqi, tuan dari keluarga Ji. Sekarang, Ji Xinyi adalah orang suci dari keluarga Ji. Ji Xinyi adalah hari pertama keluarga Ji. Ketika Ji Ruyu pertama kali masuk, dia merawatnya dengan baik dan bahkan memberikan beberapa nasihat. Namun, dengan peningkatan kekuatan Ji Ruyu dan bakatnya yang luar biasa, keramahan Ji Xinyi menghilang, dan dia menjadi semakin tidak puas dengan Ji Ruyu. Terutama ketika Ji Ruyu, sebagai siswa asing, menarik perhatian banyak talenta muda di keluarga Ji, dia membuat Ji Xinyi sangat bermusuhan. Menurutnya, dia adalah jenius pertama dari keluarga Ji. Ji Ruyu hanyalah orang luar, beraninya bersaing dengannya untuk mendapatkan kejeniusan pertama dari keluarga Ji. Haha, Xinyi, kamu di sini. Minggir saja. Hari ini, ada sesuatu yang penting untuk kuberitahukan padamu. Ji Tianqi berkata sambil tersenyum. Ji Xinyi segera menyingkir. Yah, karena hampir semua orang dari keluarga Ji saya telah tiba, hari ini, keluarga Ji saya memiliki hal penting untuk diumumkan. Ji Tianyao melihat ke arah kerumunan. Ji Xinyi selalu menjadi putri suci keluarga Ji saya. Ini karena Xinyi menunjukkan bakat luar biasa dan mewakili masa depan keluarga Ji saya. Dalam keluarga Ji saya, orang suci dan putra selalu sangat penting. Status mereka unik, dan kewajiban mereka juga unik. Ji Tianyao berkata, tiba-tiba, beberapa bisikan dari bawah. Untuk apa leluhur tiba-tiba menyebut orang suci itu? Sebenarnya, beberapa hal tentang keluarga Xiao telah didengar. Saya mendengar Ji Tianyao terus berkata, namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, putra dan putri keluarga Ji lahir di bawah komando beberapa dari kami, yang sangat membatasi perkembangan keluarga Ji kami. Oleh karena itu, setelah pertimbangan kami membuat keputusan Tianqi, kamu adalah pemilik rumah. Ayolah, ini kakekku. Ji Tianqi berdiri. Saya mendengar Ji Tiadao Hongsheng berkata, sekarang putri Ji Tianqi, Ji Xinyi, adalah putri suci Ji Tianqi. Ini karena Ji Tianqi saya tidak menghindari kerabat. Pada saat yang sama, itu juga karena di antara generasi muda yang kuat orang-orang di keluarga Ji saya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Xinyi. Namun, sekarang, ada bakat baru di keluarga Ji saya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kami memutuskan bahwa mulai sekarang, dia menghapus status Ji Xinyi sebagai orang suci dan menunjuk Ji Ruyu sebagai putri suci keluarga Ji. Tiba-tiba, seluruh aula konferensi terkejut dan semua orang gempar. Hapus status Ji Xinyi sebagai orang suci dan angkat Ji Ruyu sebagai orang sucinya. Ini apa yang keluarga lakukan? Maksud kamu, pada saat ini, semua orang memikirkan rumor. Melihat sepanjang waktu, semua orang terlihat aneh dan menyedihkan. Jika rumor itu benar, kemudian Ji Ruyu menjadi orang suci, bukan hadiah keluarga untuknya, tetapi keluarga mendorongnya ke neraka. Ayah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin mencabut statusku sebagai orang suci, dan sebaliknya membiarkan orang luar ini menjadi orang suci dari keluarga Jiku? Ji Xinyi mendengar perintah itu, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kemarahan, rasa malu, dan amarah yang tak tertandingi. Dia tidak bisa menahan amarah. Xinyi, diam dan patuh. Kamu tidak bisa bicara di sini. Wajah Ji Tianqi sedikit berubah dan dia mendengus dingin. Ayah, apakah saya benar? Ji Ruyu ini hanyalah orang luar. Mengapa dia harus menjadi orang suci? Dan saya telah mendengar bahwa Ji Ruyu memiliki teman baik di surga. Apa kualifikasi orang yang tidak murni dan tidak murni itu untuk menjadi orang suci? Diam, Ji Tianqi sangat marah dan mendatangi Ji Xinyi. Dia tidak bisa membantu tetapi membisikkan beberapa kata. Wajah Ji Xinyi tiba-tiba menunjukkan sedikit keheranan,
memandang Ji Tianqi dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara kaget, "Ayah, apa yang kamu katakan itu benar?" Wajah Ji Tianqi jelek. Dia mengangguk pelan dan berkata, "Xin Yi, apalagi yang ingin kamu tidak patuhi?" "Ayah, putriku tidak keberatan. Putriku setuju dengan keputusan keluarga." Ji Xinyi mencibir dan menatap Ji Ruyu. Ada jejak kebahagiaan di matanya. "Kakekku, tuanku." Ji Ruyu berubah warna, bergegas maju, siap menolak. Meskipun dia tidak tahu mengapa perumah tangga tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai orang suci, dia bukanlah orang bodoh. Dilihat dari kinerja orang-orang di sekitarnya, itu bukanlah hal yang baik. Hanya menunggu dia mengatakannya, Ji Tianqi berkata sambil tersenyum, "Ruyu, ini adalah cinta keluarga untukmu. Kamu harus bekerja keras untuk memenuhi harapan keluarga yang tinggi untukmu." Kemudian, Ji Tianqi berkata kepada semua orang yang hadir, "Karena tidak ada yang memiliki pendapat, maka masalah ini telah diselesaikan. Mulai sekarang, Ji Ruyu adalah orang suci dari keluarga Ji saya. Ketika Anda melihat Ji Ruyu, Anda harus memiliki sikap yang benar. Tahukah kamu, lapangan itu sunyi. Tidak ada yang berani berpendapat. Mereka semua menghela nafas dalam hati mereka. Sampai saat ini, semua orang tahu tujuan pemilik dan leluhur. Hanya Ji Ruyu yang berasal dari luar negeri yang tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir dia punya reputasi yang baik." Ji Tianqi mengangguk dan baru saja akan berbicara sambil tersenyum ketika tiba-tiba, "Saya menolak." Suara dingin terdengar, dan tiba-tiba seorang pria menerobos masuk dari luar ruang konferensi, dan berkata dengan suara tajam. Itu adalah Ji Ruxue. "Lao Zu, tuan keluarga, baru beberapa tahun sejak Ruyu datang ke rumah Ji. Tidak peduli status atau kekuatannya, dia tidak boleh mengambil posisi Putri Sein. Terimalah." Ji Wux melangkah maju, tiba-tiba terdengar suara dingin. "Kakek." Ji Ruyu bersemangat. Ji Wux memandang Ruyu dan berkata, "Ruyu, jangan berjanji untuk menjadi orang suci. Inilah yang telah dilakukan keluarga kepadamu. Keluarga Xiao di dunia kuno meminta keluarga Ji untuk menikah dengan tuan dari keluarga Xiao. Jika kamu benar-benar menjadi orang suci, kamu pasti akan menjadi penghargaan dari keluarga untuk keluarga Xiao." "Apa?" Ji Ruyu berubah warna, dia akhirnya mengerti rencana keluarga Ji. Kedudukan orang suci itu seperti bulan, yang pantas diterima, tetapi juga dimaafkan jika menolak. Ji Ruyu berkata dengan tergesa-gesa. "Lancang." Ji Tianqi meraung, wajahnya sangat berubah. "Ji Wux, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memberontak melawan perintah keluarga? Dan Ji Ruyu, tuan rumah memintamu untuk menjadi orang suci demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak merasakan kekuatan." "Ji Tianqi, tuan keluarga." Ji Wux minum dengan marah, suara dingin menatap Ji Tianqi, "Kamu membiarkan Ruyu menjadi orang suci. Apakah itu benar-benar baik untuk bulan?" Hanya saja keluarga Xiao ingin putri dari keluarga Ji menikah dengan keluarganya. Jika kamu tidak bisa melepaskan putrimu, kamu akan melepaskan Ruyu. Aku bertanya padamu, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Sombong, ayolah, dan jatuhkan orang ini." Ji Tianqi meraung. Ledakan. Suaranya baru saja turun. Di satu sisi, beberapa anggota keluarga yang kuat dengan nafas yang kuat telah muncul, menghadap Ji Wux untuk menekan dengan keras. Mereka semua adalah penyembah bumi. Ini untuk menangkap Ji Wux secara langsung, bukan untuk memberinya kesempatan untuk melawan. "Kakek." Ji Wux meraung, napas bergulir tiba-tiba terisi. Boom. Kekuatan kematian yang mengerikan mengalir, jiwa lautan sok terus-menerus, pingsan seperti suara surga, seberkas cahaya membubung ke langit, momentum yang kuat menyebar ke sekeliling. Bang bang bang, para pejabat lokal ini tertekan oleh nafas tubuh yang bebas salju, dan mereka semua melangkah mundur satu demi satu, menggedor aula konferensi dengan keras, dan penampilan mereka sedikit berubah. Semua pria kuat di keluarga Ji menunjukkan warna yang luar biasa. Ji Wux hanyalah orang top. Nafas dari tubuhnya mengalahkan beberapa orang kuat, yang membuat semua orang merasa luar biasa. Ada kesenjangan yang sangat besar antara Renzun dan Dizun. Renzun puncak pun jauh dari lawan Dizun biasa. Namun kini, nafas yang memancar dari tubuh Ji Wux telah mengubah warna banyak pejabat lokal dan membuat sulit bernafas. "Ji Wux, beraninya kamu." Ji Tianqi sangat marah dan meraung.
Nafas yang mengerikan naik ke langit. Ji Tianqi mengulurkan tangannya yang besar, seperti tirai surga, dan menekan Ji Wuks. Dia jatuh pada Ji Wuks. Ah, Ji Wuks mengaum. Tapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah orang teratas. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya dan seberapa tinggi bakatnya, dia tidak bisa menjadi lawan dari Tianzun Ji Tianqi nanti. Bang! Ji Wuks ditekan di tanah, memuntahkan darah. Namun, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tianyao dengan tatapan tegas. Dia berkata, "Leluhur, Ji Ruyu tidak bisa menjadi orang suci. Dia sudah memiliki suami dan tidak bisa menjadi orang suci." Kakek. Wajah Ji Ruyu juga menunjukkan warna marah. Boom! Ji Ruyu bergegas maju, nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan aturan yang tak terlihat, dan bertiup ke Ji Tianqi. Mencolok. Ji Tianqi sangat marah. Napasnya mengeluarkan cahaya yang mengerikan, dan tubuhnya penuh dengan cahaya terang. Dia menyapu tubuh Ji Ruyu dengan kuas. Bang! Ji Ruyu langsung terguncang, meludahkan darah. Kalian semua telah membalikkan keadaan, bukan? Ini adalah rumah Ji. Ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar. Ji Tianqi sangat marah. Ledakan, tuan rumah marah dan dunia berguncang. Ji Wuks dan Ji Ruyu ditekan. Tetapi mereka tidak berkompromi sama sekali dan memandang ke langit dengan bangga. Saya menolak. Saya tidak ingin menjadi orang suci. Kata demi kata Ji Ruyu, kata demi kata mengejutkan langit. Ledakan, di tubuhnya, napas yang mengerikan naik, tiba-tiba di napas Ji Tianqi, sedikit berdiri. Ah, Ji Wuks juga meraung, nafas mendidih, di dalam tubuh, seolah-olah ada dewa yang mekar, menjulang tinggi, kematian tanpa batas, menyebar. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ji Wuks dan Ji Ruyu dihormati oleh keduanya. Mereka sebenarnya berperang melawan tuan dari keluarga Ji Tianqi. Apalagi nafas yang terpancar dari mereka telah berubah warna dalam banyak hal. Ini membuat seluruh ruang konferensi dalam keadaan gempar. Semua orang memandang Ji Wuks dan Ji Ruyu dengan tak percaya. Pantas saja kedua orang ini, promosi kekuatan begitu cepat, bakat seperti itu, membuat orang berubah warna. Kakek. Ji Tiadao juga dengan cepat berdiri, siap berbicara. Diam, Ji Tianqi mengaum. Ji Tiadao telah berbicara untuk Ji Wuks dan Ji Ruyu. Bagaimana dia bisa membuat Ji Tiadao berbicara? Dan perlawanan Ji Wuks dan Ji Ruyu juga membuat wajahnya redup dan hatinya dingin. Ledakan, nafas martabat surgawi seperti lautan luas menyapu tubuh Ji Tianqi, dan membombardir Ji Wuks dan Ji Ruyu dengan kejam. Dengan keras, Ji Wuks dan Ji Ruyu langsung terguncang. Kedua orang itu dipenjara oleh kekuatan surga, darah langsung menetes, tergeletak di aula dalam keadaan berantakan. Terlantar, sengsara, tapi dua orang, matanya masih dingin dan tegas, menatap ke depan, menatap Ji Tianqi, pantang menyerah. Justru sebaliknya, Ji Tianqi marah dan membungkukkan tangannya. Nenek moyang saya, Ji Wuks dan Ji Ruyu, melanggar aturan klan. Bawahannya menyarankan agar mereka dikirim ke gunung penjara untuk dihukum, untuk memberi contoh bagi orang lain. Ke bukit penjara, tiba-tiba, semua orang di pengadilan berubah warna. Bukit penjara adalah tempat keluarga Ji menghukum anggota keluarga. Di sana, itu sangat mengerikan. Orang-orang yang memasukinya sangat sengsara. Tidak, kakek, Ji Tiadao sedang terburu-buru. Lao Zu, jika kedua orang ini sangat melanggar aturan keluarga, jika kita tidak menghukum mereka, bagaimana wajah keluarga Ji? Bukankah semua murid keluarga melakukan kejahatan? Ji Tianqi bersorak. Ji Wuks, Ji Ruyu, kalian berdua bisa tahu kesalahannya. Ji Tianyao menatap mereka dengan acuh tak acuh. Murid itu benar. Ji Wuks mengangkat kepalanya dan berkata, Lao Zu, Ruyu telah memiliki seorang suami. Suaminya adalah putra Tiangong dan memiliki status khusus. Jika dia tahu bahwa Ruyu telah dikirim ke keluarga Xiao, dia tidak akan menyerah. Ji Ruyu juga dengan tegas berkata, saya tidak akan pernah menjadi orang suci. Sombong, terlalu lancang. Dengarkan aku. Ji Tianqi dengan marah menjawab sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin menyerah, itu hanya pekerjaan kecil. Apa yang dapat kamu tahan? Ji Wuks, saya pikir kamu telah menghabiskan waktu lama di rumah Ji, dan kamu telah melupakan tugasmu. Jangan katakan itu putra Tiangong.
Bahkan jika tuan dari kuil Tiangong datang, apa yang bisa kita lakukan? Lao Zu, kedua orang ini melanggar hukum. Tolong perintahkan mereka untuk dikirim ke gunung penjara. Seru Ji Tianqi. Ji Tianyao memandangi kedua pria itu, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghela nafas. Tanpa diduga, kamu keras kepala. Ayo pergi. Seseorang akan memasukkan Ji Wuks dan Ji Ruyu ke gunung penjara, dan Ji Wuks akan ditempatkan di area inti dari gunung penjara. Ji Ruyu ada di pinggiran. Hanya ketika Anda setuju dan mengakui kesalahan Anda dapat dibebaskan. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki keberanian untuk menolak. Ya, Ji Tianqi sangat gembira dan segera mengatur agar seseorang menahan mereka. Ayo pergi. Ji Tianyao membuka mulutnya, dan semuanya pergi. Segera, hanya beberapa tetua tingkat Tianzun, Ji Tianyao dan Ji Tianqi yang tersisa. Tianqi, segera kirim pesan ke pasukan eksternal Teran. Keluarga Ji kuno kami siap bersaing untuk mendapatkan menantu laki-laki. Kata Ji Tianyao. Seorang menantu, Ji Tianqi tertegun. Sekarang, Sinyi takut orang akan membicarakan Sinyi. Selain itu, jika saya menyinggung Tiangong, keluarga Ji saya juga akan mendapat masalah. Saya akan merekrut menantu untuk Sinyi, terutama pasukan teratas klan. Jika kamu bisa mendapatkan hati Sinyi, kamu bisa menjadi menantu Ji saya. Hati Ji Tianqi tergerak. Leluhur, apakah Anda bermaksud menggunakan Sinyi untuk bersatu dengan kekuatan lain dari klan untuk meringankan penindasan keluarga Xiao? Itu benar. Aku khawatir keluarga Xiao masih akan melakukan sesuatu pada keluarga Jiku hanya dengan menawarkan Ji Ruyu. Klan kuno lainnya tidak dapat diandalkan. Hanya dengan menikahi kekuatan teratas dari Teran di luar kita bisa melawan keluarga Xiao. Sinyi sekarang harus melakukan ini untuk keluarga dia telah memberikan beberapa kontribusi. Namun, menantu laki-lakinya dapat dipilih olehnya. Jika dia tidak puas, dia tidak bisa, tetapi dia harus menemukan kekuatan yang dapat membantu keluarga Ji saya. Ya, Ji Tianqi berkata dengan tergesa-gesa, aku takut pada Sinyi. Itu urusanmu. Aku sudah memberinya cukup banyak pilihan. Jika dia tidak setuju, dia tidak bisa melakukannya. Pergi dan nasihati dia, kata Ji Tianyao. Ya, kakek. Saat ini, Ji Tianqi mundur dan sekelompok orang pergi. Dan kecantikan pertama keluarga Ji, soal perekrutan menantu, juga cepat menyebar di alam semesta. Sekarang, di belakang tanah keluarga Ji, terdapat bukit penjara yang gelap, yang merupakan tempat khusus untuk memenjarakan beberapa pelaku kesalahan dari keluarga Ji. Di tengah bukit penjara, terdapat bukit datar yang sangat rendah, dan jalan setapak gelap yang sempit mengarah ke bagian gunung yang terdalam. Gunung penjara adalah tempat keluarga Ji menutup orang-orang yang menunggu dosa. Karena di dalam tas gunung, arwah akan dibakar oleh api yin sepanjang waktu. Selain itu, karena kurangnya atmosfer alam semesta, tidak ada cara untuk menahan pembakaran api yin semacam ini. Satu-satunya cara adalah bertahan. Orang-orang yang terkunci dalam hal ini hanya bisa menyaksikan roh mereka menjadi semakin lemah, lautan jiwa dan sumber yang mulia menyusut, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa mati. Kematian adalah kematian, tetapi sebelum kematian, kita harus menanggung rasa sakit yang tak ada habisnya. Rasa sakit membakar roh dengan api bukanlah yang bisa ditanggung oleh orang kuat biasa. Ini adalah salah satu penjara paling kejam dari orang-orang kuno. Saat ini, di bukit penjara, mata Ji Ruyu memerah. Dia tahu bahwa Ji Wuks terlibat dengannya dan sekarang terkunci di inti bukit penjara. Maaf, kakek, ini seperti bulan yang mengganggumu. Ji Ruyu menatap Ji Wuks, yang kesakitan di kedalaman gunung penjara, berbisik keluar. Dia melihat Ji Wuks disiksa seperti ini, dan dia sangat menderita.